Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala senantiasa menjaga nikmat kesehatan sehingga kita bisa menggunakan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pula atas nikmat waktu senggang sehingga kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk taklim, untuk mengajarkan ilmu, untuk ta'allum, untuk belajar ilmu. Dan kita hindari waktu-waktu yang longgar ini untuk perkara-perkara yang kurang bermanfaat, perkara-perkara yang bisa menjauhkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab zuhud. Kita baca sedikit-sedikit insya Allah, tapi semoga yang sedikit itu bisa menjadi pelajaran sehingga bisa diamalkan. Hadis berikutnya, wa an Khabbab ibnil Arid atau ibnil Arad radhiyallahu anhu, dari Khabbab bin Arad, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau pernah mengatakan, hajarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhallahi ta'ala. Pernah kami berhijrah membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami lakukan hijrah ini untuk mengharap ridha Allah Ta'ala, mengharap wajah Allah Ta'ala. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah, dan kami dapati atau semoga Allah membalas amalan ini dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Famina man mata wa lam ya'kul min ajrihi syai'an. Maka sebagian kami, yakni para sahabat yang hijrah bersama Rasulullah SAW, membersamai beliau, ada yang mendapati mereka wafat dalam keadaan belum pernah mendapatkan harta ghanimah. Artinya para sahabat mereka hijrah. Kadang mereka ikut berperang bersama Rasulullah SAW dalam rangka menegakkan kalimatullah, tapi mereka ada yang tidak mendapatkan ghanimah karena beberapa sebab, atau ikut berperang tapi terbunuh, wafat. Namun insya Allah mereka mendapatkan apa? Pahala. Fawaqa ajruna 'ala Allah. Mereka mendapatkan ajruna, pahala dari Allah Ta'ala. Minhum Mus'ab ibn Umair. Sebagian mereka itu yakni sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Qutila yauma Uhudin, yang beliau wafat ketika perang Uhud. Wa taraka namiratan, dalam keadaan wafat dalam keadaan beliau meninggalkan atau mengenakan namirah. Namirah, kata Imam Nawawi, kisaun mulawanun min sufin, yakni baju yang berwarna-warni atau baju lurik yang terbuat dari suf, yakni dari wol, yakni pakaian yang sangat sederhana. Fakuna idza ghataina biha ra'sahu badat rijlahu. Tatkala beliau wafat, maka kami hanya mendapati pakaian yang beliau kenakan. Maka tatkala kami tutup
kepala beliau, wajah beliau dengan kain tadi, maka kakinya terbuka. Saking pendeknya pakaian itu. Saking sederhananya pakaian itu. Wa idza ghataina biha rijlaihi bada ra'suhu. Namun apabila kami tutupi kaki beliau dengan kain tadi, maka tersingkap kepala beliau. Fa amarona Rasulullah SAW an nughatiya ra'sahu wa naj'ala ala rijlaihi say'an minal ijir. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk menutup kepala beliau dengan kain tadi dan untuk mencari penutup untuk menutup kaki, yakni dengan ijir atau al-idkhir. Al-idkhir itu ialah semacam tumbuhan yang wangi baunya. Jadi kepala beliau ditutupi dengan baju beliau, adapun kakinya ditutupi dengan tumbuhan al-idkhir tadi. Ini gambaran keadaan para sahabat tatkala membersamai Rasulullah SAW, salah satunya ialah Mus'ab bin Umair. Wa minna man aina'at lahu samaratuhu wa huwa yahdubuha. Muttafaqun alaihi. Dan sebagian kami ada yang aina'at, yakni mendapati adrokat lahu samaratuhu, mendapatkan buah, mendapatkan hasil, yakni mendapatkan dunia dari membersamai Rasulullah SAW. Fahuwa yahdubuha, dan ia yahdubuha, mengambil secukupnya, mengambil dari samaroh atau dunia tadi. Artinya orang-orang yang membersamai Rasulullah SAW ada yang mereka berkecukupan, ya, diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak melalaikan mereka, dan mereka mengambil secukupnya. Dan sebagian mereka ada yang hidup dalam keadaan miskin, maka ini keadaan mereka bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Artinya dari hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, kaya atau miskinnya seseorang bukan barometer apakah ia dicintai Allah dan Rasulnya atau tidak, bukan, ya, tapi barometernya ialah ketakwaan, keimanan mereka. Hadis muttafaqun alaih. Hadis berikutnya, wa an Sahli bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, laukanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in, rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seandainya dunia itu seimbang di sisi Allah dengan sebelah dari sayap seekor nyamuk, ya, andaikan dunia itu seimbang atau setara di sisi Allah nilainya dengan satu sayap nyamuk, maka masa kafiran, maka Allah tidak akan memberi minum kepada seorang yang kafir syarbata ma'in, seteguk air pun Allah tidak akan memberi. Ini menunjukkan bahwasanya dunia itu tidak lebih mulia di sisi Allah dibandingkan sebelah sayap dari seekor nyamuk, ya. Kalaupun dunia itu lebih mulia di sisi Allah, maka
kata Rasul, orang-orang kafir tidak akan diberi minum oleh Allah Ta'ala. Tapi apa? Allah memberi minum. Allah memberi minum, memberi rizki kepada orang kafir sekalipun. Maka dunia ini tentu di sisi Allah lebih hina dari satu helai dari sayap nyamuk. Ini semakna dengan hadis yang pernah kita baca ketika Rasulullah SAW melewat di suatu pasar, ada bangkai seekor kambing, bangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya. Maka Allah memberi perumpamaan dunia itu lebih hina daripada, atau dunia semisal dengan bangkai anak kambing yang cacat. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ya, satu hadis lagi penutup. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya. Kami atau saya, kata Abu Hurairah, pernah mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, ala inna dunya mal'unatun, ketahuilah bahwasanya dunia itu terlaknat, mal'unnun ma fiha, terlaknat semua yang ada di isi dunia ini. Ya, seisi dunia itu terlaknat, dunia dan seisi dunianya. Illa, kecuali, ada yang dikecualikan, kecuali dzikrallahi ta'ala wa ma walahu, ya, wa aliman wa muta'alliman, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ada yang dikecualikan dari yang dilaknat Allah, yakni ada 3, yakni yang pertama zikir kepada Allah Ta'ala, yang kedua ialah yang semisal dengan zikir tadi, ya, wa ma walahu, atau bisa kita terjemahkan wa ma walahu, dan apa saja yang mereka cinta kepada Allah, yakni orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang berloyalitas kepada Allah Ta'ala. Wa ma walahu, ya, wa aliman wa muta'alliman, ya, yakni dzikrullah, dan yang kedua aliman, seorang yang mengajarkan ilmu agama, ini dikecualikan dari laknat Allah. Dan yang ketiga muta'alliman, orang yang belajar ilmu agama. Maka ini keutamaan dari zikir orang yang belajar dan mengajar ilmu agama. Allah beri perlindungan dari laknatnya. Mungkin ini saja yang bisa kita baca dari 3 hadis yang telah kita baca, tentang pertama tadi kesederhanaan para sahabatnya Nabi, yang kedua terhinanya dunia, bahkan tidak lebih mulia dari satu helai sayap seekor nyamuk. Lalu yang ketiga ialah dunia itu terlaknat dan seluruh isinya terlaknat kecuali 3 yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, yakni orang yang, atau zikir yang dikecualikan ialah zikir. Maka mari kita isi hari-hari kita dengan zikir, ya, la ilaha illallah subhanallah, ya, afdalu dzikri la ilaha illallah, seafdal zikir ialah kalimat la ilaha illallah. Dan termasuk zikir ialah membaca Al-Quran. Maka jangan kita meninggalkan satu hari tanpa membaca Al-Quran. Dan juga berikutnya ialah seorang yang mengajarkan ilmu agama. Maka ini keutamaan bagi para ulama atau bagi para ustadz yang mengajarkan ilmu agama. Kenalkan
ilmu agama kepada orang-orang agar mereka bisa bertakwa, mereka bisa mentauhidkan Allah, mereka bisa beramal berdasarkan ilmu, ya. Dan ajarkan kepada manusia untuk memperlembut hati-hati mereka sehingga mereka saling sayang menyayangi sesama kaum muslimin dan bisa berlemah lembut kepada orang-orang kafir. Dalam artian ialah berlemah lembut di sini ialah agar mereka mau masuk ke dalam agama Islam, ya. Tapi kita tidak membenarkan agama selain Islam, ya. Berlemah lembut dalam hal muamalah, tapi tetap tegas dalam permasalahan kekafiran mereka, yakni kita tidak ridho dengan kekafiran mereka. Namun kita dakwahkan dengan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga orang-orang yang non-Islam mau masuk ke dalam Islam. Ini keutamaan orang yang mengajarkan ilmu agama. Dan yang ketiga, yakni orang yang belajar. Maka orang yang belajar sibukkan dengan ilmu agama, jangan tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat seperti debat atau seperti hal-hal yang mengeraskan hati. Memperbanyak, ya, membaca, memperbanyak menghafal dan berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang Allah terima, dan harta yang barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.